Enak. Jadi menyebut nama berkali-kali itu tanda kehormatan itu. Ya. Maka nama tersebut begini. Aina Ahmad. Bisa dikatakan Ahmad Hilfet kan? Di mana Ahmad? Ahmad di rumah, bisa gitu kan? Bisa. Di mana Ahmad? Di rumah, bisa kan? Di mana Ahmad? Di rumah, bisa kan? Tapi kok disambung di mana Ahmad? Ahmad, anu namun, anu di hatimu. Tadi istimewa. Makanya kalau mengistimewakan seseorang itu biasanya namun hancur keluar di bumi. Sedikit seketik namun makanya kadang-kadang seketik no ada ya. Kalau itu istimewa, hancur disambung. Ya, menyebut nama itu kan istimewa. Ya, karena orang ingat itu tahu itu. Makanya orang yang spesial kalau itu menginginkan kemarin. Ya, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Itu istimewa. Nah, Bapak Ibu, kenapa malam qadar diulang berkali-kali? Yang diulang itu isim zahir, tidak damir. Karena begini Ibu, damir secara harfiah artinya tersembunyi. Zahir lawannya jelas. Isim zahir namanya kata yang jelas. Isim damir kata yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu tanda tidak saparono. Ibu kalau misalnya Ibu takui mau apa keluar, apa masalah. Biasa Ibu baik-baik itu cara. Oke, cepat sama Ibu baik bola pakai sini cepat. Tidak usah baik masalah. Kalau apapun, Ibu kalau apapun kebanggaan Ibu ajak ke kamar. Ibu zahirkan itu. Yang tado yang lagu, Ibu ditampakkan itu tidak. Dizahirkan itu supaya tampak haragonya. Allah ingin menunjukkan nilai malam qadar itu mulia. Allah dan ingin menjadikan dia kata ganti, dizahirkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar berulang-ulang namanya disebut oleh Allah. Ini lagi-lagi menunjukkan memang malam qadar itu istimewa. Allah mengistimewakan dengan caranya. Makanya bahasa dizahirkan. Itu hebatnya malam qadar itu ya. Ya memang istimewa malam itu. Maka ruginya Bapak Ibu saat belum Ramadan datang, kita tidak pernah menjumpai dia. Padahal dia datang, gitu ya. Kita tidak pernah menjumpai dia. Nah, itu ya kenapa Allah mengulangnya ya? Wa ma adraka ma lailatul qadar khairun min alfi syahr. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sering bertanya itu kapan pastinya malam qadar? Saya sering bertanya begitu. Bila mencari malam qadar itu. Begini, Allah tidak memberitahukan pastinya ya, tapi isyaratnya ada. Isyaratnya ada. Kapan datangnya isyaratnya ada. Karena begini, kalau soal pasti Allah sudah mengunci dengan tanya wa ma adraka ma. Semua pertanyaan dengan wa ma adraka ma itu sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh akal. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu kapan itu kiamat? Apa itu kiamat? Tidak bisa akal menjelaskan. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu neraka? Karena belum dilihat, kita tidak tahu. Karena tak terjangkau wa ma adraka. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu kapan hari kiamat? Bagaimana hari kiamat hari akhir? Tidak tahu. Makanya Lailatul Qadar ditanyakan dengan wa ma adraka ma juga. Karena tidak ada yang tahu pastinya, tidak ada yang tahu. Cuma isyaratnya ada. Apa isyaratnya? Begini, kata Nabi ya, carilah malam qadar di malam 10 terakhir, terutama di malam yang ganjil. Nah, surat Al-Qadar itu ada 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 5 ayat. Ternyata malam yang ganjil
ganjil di 10 terakhir 5 malam. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Bapak Ibu ingin mencari malam qadar, carilah di malam yang 5 itu. Itu makanya diceritakan Aisyah, Nabi bila subuh hari 21 Ramadan, Nabi tidak pulang lagi ke rumah sampai malam takbir. Dan Nabi ahya lailah, menghidupkan sepanjang malam selama 10 terakhir. Kenapa? Malam qadar. Di 10 terakhir, di malam-malam yang ganjil. Dan kata Nabi, kalau ingin mencari malam qadar, cari di 10 di malam 27 fi lailati 27. Dan isyaratnya ada. Apa isyaratnya? Lailatul Qadar, Lailatul Al-Qadar itu ada 9 huruf. Lailatul 4, Lailatul 4, lam ya putar 4. Al-Qadar 5, alif lam kaf dal 5. 4 tambah 5 9 ya. 9. Dan kata Lailatul Qadar diulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali 9 27. Maka carilah itu malam qadar di malam 27. Jadi besok di malam 27, ibu-ibu agak berlama-lama di masjid di malam 27. Perbanyak di sana sujud dan ikhtilaf dan tilawah Quran. Pasti dapat malam qadar. Tapi apakah di malam itu benar turunnya? Wallahu a'lam. Tapi isyaratnya kalau turun dia di malam itu, kalau disambut dengan sujud dan tilawah Quran, tadi itu syaratnya yang pertama. Itu kenapa surat Al-Qadar diapit oleh surat Al-Alaq dan surat Al-Bayyinah. Yang penutup surat Al-Alaq bersujud, awal Al-Bayyinah tilawah suhuf mutahharah. Tuh. Nah, itu isyarat ya. Tapi kalau bertanya kecil orang ada dulu Ustaz, kalau malam pada Quran kan lagi berhenti hadir atau kayu menunggu atau kayu. Caranya dengan ibadah. Nah itu ya. Lalu kata Allah, malam qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini bukan sama ya, lebih baik. Begini Bapak, 1000 bulan tidak sering pahami 1000 bulan. Bisa jadi 1000 itu angka maksimal yang dikenal manusia di masanya. Tapi kalau 1000 bulan, oke lah kita anggap 1000. 83 tahun. 83 tahun. Satu malam. Ibu beribadah, nilainya sama 83 tahun. Kenapa dibesarkan bobot ibadah kita? Dan ini tidak ada hikmah lain. Malam qadar tidak akan diberikan Allah hikmah lain. Kenapa? Karena umat lain itu cukup umur untuk ibadah. Umat Nabi itu usianya rata-rata 1000 tahun. Ya, nanti baca surat Al-Ankabut ayat 14. Ya, surat Al-Ankabut 14. Surat 29 ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50. Nabi Nuh kaumnya, dia hidup bersama kaumnya 1000 tahun. 1000 tahun. Nabi Adam lebih panjang lagi. Ini kalau 1000 tahun lebih pasai gitu. Ya, tapi untung dan diagen umur sepanjang itu kawan. Kok diagen atau Bapak Ibu umur 1000 tahun dan tahu 40 apa dulu? Serangkan 70 lah cukup. Orang 70 itu bantulah. Tak tahu kawan. Ada 70 itu lah awak pun tak tahu jadi awak. Jangan orang menjadi awak deh. Cuma ada ibu kalau saya buat 90 ibu sampai 100 tahun. Ibu pun tak tahu jadi awak. Apa yang aku 1000 tahun bayar. Tapi mereka 1000 tahun itu lama kayaknya, lama kuatnya. Kalau 1000 tahun mereka beribadah,
mengikuti umat-umat yang lalu tanpa perintah jamaah, salat sendiri-sendiri. Kenapa umat lalu tak perlu berjamaah? Umurnya panjang. Umat Nabi Muhammad disuruh salat berjamaah, satu salat 27 kali lipat. Supaya apa? Supaya bisa menyaingi ibadah umat lalu yang panjang usianya. Maka satu ibadah dilipatkan 27 kali. Jadi kalau ibu bapak salat berjamaah 30 tahun, usianya sudah 900 tahun. Jadi begini sayangnya Allah ke Nabi umat Nabi Muhammad. Jadi caranya Allah berikan cara-cara berlipat gandaan nilai ibadah. Kalau salat dengan cara berjamaah, dilipat gandakan 27 kali satu. Dan sudah ada untuk lain. Nah, yang ibadah sunat dilipat gandakannya dengan dipilihkannya satu malam. Lailatul Qadar yang di malam itu kalau beribadah lebih baik 1000 bulan. Kalau Bapak Ibu 10 Ramadan saya dapat Lailatul Qadar, sudah 840 tahun usia ibadahnya. Nah, hebat. Wajar umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek, amal sakit, tapi paling dulu masuk surga. Kata Nabi, tidak akan masuk surga umat yang lalu sebelum umat masuk surga. Padahal usia pendek, amal sakit. Awak tu buat, insyaAllah ya. Umur 60 tahun, 60. Baru sadar umur 40. Baru sadar. Masalah aku mabuk tu. Mabuk kan? Dah kata penganak, sampai tubuh baru dah kata ke mana? Umur 50 baru pandai kan saja. Dah pensiun. Baru ke saja. Ada 10 mati deh. Dah 10 tahun ya bisa masuk surga lebih dulu orang 1000 tahun beribadah. Kan aneh kan? Tapi Allah lipat gandakan. Ada cara-cara melipat gandakan ibadah untuk umat Nabi Muhammad. Nah, salah satu melipat gandaan ibadah sunat dengan didatangkannya malam qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi jangan khawatir loh. Kalau amal sakit Ramadan itu maksimalkan. Dapatlah 5 kali malam qadar setua, itu 5 kali 8 lagi sekian tahun mudah. Kan kalau pensiun orang ini 58 mati anak 3 kali 5 tahun. Dia pensiun 58 mati anak 3 kali 5 tahun. Tapi orang ada alhamdulillah cukup dah. Bagaimana apa-apa yang pensiun besok separuh terakhir itu masuk separuh terakhir atau 10 terakhir itu, ayo ke bagaimana nih? Saya orang katakan, kok selama kaki kudu lega-lega tu, ada masuk. Memang begitu hebatnya Allah lipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan, janji Allah begitu. Ya, makanya kan itu kata Nabi itu, kalau tahulah umatku bagaimana kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu, pasti mereka meminta Ramadan itu setahun berapa Ramadan. Kalau tahulah mereka betapa besarnya kebaikan yang ada di sana, setahun berapa Ramadan itu. Walaupun ada jamaah aku kan itu hadis itu dibaca jamaah aku protes, itu hadis itu kan untuk ustaz kan cuma. Kalau ustaz Ramadan setahun kan tak berarti jamaah. Ya sudah. Gitu. Tapi itu bukan tulus kan untuk kita hadis itu. Nah, jadi Bapak Ibu itu isyarat ya, tapi pastinya ada yang tahu ya, yang pasti itu ada Allah yang tahu. Tapi Bapak Ibu asalkan salat malam, tarawih tiap malam, pasti ketemu malam qadar. Baca Quran tiap malam, pasti ketemu malam qadar. Pasti itu. Karena salatnya sudah dikasih tahu dari awal dulunya, wasjud doa yang seluruh wa ta'ala. Nah, lalu kata Allah, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat dan Jibril pada malam itu, fiha itu pada malam itu. Nah, ada hal yang menarik, aku perhatikan redaksinya ya. Tanazzalu itu namanya fi'il mudhari. Ya, present continuous. Present continuous ya. Dari kata tanazzala. Kalau continuous, apa arti continuous?
terus istimrar. Itu artinya malam qadar terus turun sampai hari kiamat. Ya, karena Allah menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya istimrar, continue. Ketika Allah mengatakan tanazzalul malaikatu wa ruh fiha, itu artinya malam qadar itu tidak pernah berhenti turunnya. Memang mulanya pada turunnya Al-Quran, tapi kemudian dia turun tiap tahun itu, maka digunakan fi'il mudhari. Jadi kalau ada yang berpendapat malam qadar hanya turun sekali saja ketika Al-Quran turun, itu dibantah dengan redaksi tanazzalu. Karena tanazzalu itu artinya fi'il mudhari terus, tidak akan berhenti turun sampai kiamat terus. Nah, menariknya tanazzalu itu namanya fi'il mudhari dari mazid 2 huruf. Tanazzala mudhari'nya ya tanazzal. Tanazzala ya tanazzal. Itu timbang. Tapi di sini tanazzalu harusnya tatanazzalu. Ini harus ini ya. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, sambil belajar bahasa Arab. Harusnya tatanazzalu. Coba ibu bapak baca surat Fussilat ayat 30. Surat 41 30. Coba lihat Fussilat ayat yang ke-30. Fussilat 30. Kata Allah di Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Di sana tatanazzalu ya. Tatanazzalu. Malaikat turun di malam qadar, tanazzalu, potong huruf J. Harusnya sama-sama tatanazzalu. Harusnya sama banyak hurufnya. Tapi di malam qadar tak hilang J. Dari tatanazzalu menjadi tanazzalu. Kenapa dibuang hurufnya satu? Kenapa di surat Fussilat itu banyak hurufnya? Tatanazzalu. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun itu beda. Sebagaimana berbeda jumlah huruf pada tatanazzalu dan tanazzalu. Kenapa di Fussilat hurufnya banyak? Tatanazzalu. Kenapa? Kenapa lebih banyak hurufnya di Fussilat? Karena surat Fussilat itu bicara konteksnya orang-orang beriman yang mati. Yang ketika mati orang beriman itu malaikat turun. Jadi Bapak Ibu kita nanti kalau mati malaikat akan turun. Karena sebab itu orang yang beriman ketika dia mati para malaikat turun. Itu makanya di surat An-Nahl 32. Coba nanti Bapak baca An-Nahl 32 ya. Ya surat 16 32. Ya surat 16 32. Kata Allah, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam alaikum. Orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan baik, maka malaikat akan menyambutnya dengan sambutan yang baik. Karena malaikat turun. Jadi orang ini kalau mati, kalau orang beriman matinya baik, itu para malaikat menyambut. Salam, salam, salam. Bapak itu diangkut ke alam barzakh, itu putusannya banyak itu mengantarkan kita. Jadi kalau kita mati nanti turun para malaikat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ya setelah nyawanya dicabut, itu akan diarak oleh para malaikat menuju alam barzakh dengan salam, salam. Bahagia juga ibu mati. Ya. Ibu-ibu
ibu takut itu karena belum merasakan. Kalau sudah merasakan kematian itu gembira. Ibu di samping para malaikat yang gembira lagi. Awal di samping orang itu gembira. Ibu kalau pulang sudah sampai cucu, nenek tidak bahagia. Ibu pulang orang mabuk sedok kawan. Tidak bahagia. Ini orang bahagia itu di samping malaikat. Kenapa malaikat turun tatanazal? Kenapa tatanazal? Gini, orang beriman matinya sekali-sekali aja atau tiap hari? Tiap hari. Orang beriman itu matinya tiap detik. Entah berapa banyak orang beriman mati hari ini. Setiap orang beriman mati turun malaikat. Setiap orang beriman mati turun para malaikat. Bukan malaikat al-malaikah, para malaikat. Karena orang beriman banyak yang mati hari-hari, berdetik orang beriman mati, dan setiap orang beriman mati turun para malaikat. Karena banyaknya malaikat turun, seringnya malaikat turun, maka kata tatanazalu dibanyakkan hurufnya. Tatanazalu. Tapi di malam Qadar sekali saja, di malam itu saja. Karena waktu turunnya terbatas, yang turun pun harus dapat izin pula. Ada pula itu sudah tugasnya. Biizni rabbihim. Yang tidak dapat izin tidak bisa turun. Karena waktu turunnya terbatas, izin turunnya terbatas, karena serba terbatas, serba terpotong, serba sedikit, maka hurufnya pun dipotong dari tatanazalu menjadi tanazzalu. Tuh, hebatnya redaksi Al-Quran ini. Jadi Bapak Ibu jangan bingung berpikir semua malaikat turun di malam itu. Malaikat yang dapat izin saja. Karena ada malaikat yang dapat izin. Ya kan? Nah, salah satunya malaikat penjaga arsy. Ya, malaikat pemikul arsy tidak dapat izin. Karena dia bertugas memikul arsy sampai kiamat. Tidak dapat izin. Ada memang malaikat penjaga langit tidak dapat izin. Dari langit itu ada security itu. Ya, malaikat Ismail namanya, top manajernya. Ya, jadi langit itu ada penjaganya. Itu makanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj berketuk itu langit. Jibril. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Saya Jibril. Ya. Ada apa? Saya mau naik ke langit. Bersama siapa? Bersama Muhammad utusan Allah. Mana SPPD-mu? Ucap SPPD. So, bisa original lah naik. Tak bisa itu naik saja lagi lempar itu di malaikat Ismail. Nah karena semua malaikat dapat izin harus biizni rabbihim, maka tanazzalu bukan tatanazzalu. Gitu. Nah, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Itu tadi di surah Ad-Dukhan ayat 2 ayat 3. Untuk apa malaikat turun? Mengatur urusan makhluk. Jadi ibu mau dapat apa, mau kemana, sakit di mana, apa penyakitnya di tahun ini dirancang kemarin. Bertemu siapa, rezeki dapat di mana, berapa dirancang. Min kulli amr, semua urusan dirancangnya di malam Lailatul Qadar. Itu yang saya katakan ibu ibadah semangat lah berdoa di penghujung Ramadan. Doa sebanyak-banyaknya apapun yang ingin minta. Kenapa? Karena malaikat sedang mengatur, sedang merancang, sedang membuat proposal kita. Maka ajukan kehendak kita, keinginan kita. Tapi doa yang paling banyak dibaca Nabi itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sudah. Ya Allah, ampuni saya, maafkan saya. Karena begini, tidak ada yang paling berharga ya selain daripada ampunan dan maafkan. Bahkan nanti di akhirat kalau ada manusia punya emas seberat bumi, dia akan memberikan emas seberat bumi itu dengan ampunan Allah. Asalkan Allah mengampuni dia akan serahkan emas seberat bumi. Itu makanya di malam Qadar minta maaf, minta ampun, ya, supaya kita bersih, benar-benar bersih. Itu makanya di malam terakhir disebut
malam Fitri ya. Besok pagi disebut Idul Fitri ya. Kenapa? Karena kita bersih di hari itu, bersih. Karena yang kita minta di malam-malam itu ampunan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa kita. Ya. Makanya Bapak Ibu, yang paling bahagia itu kalau ada yang mati nanti di malam takdir. Bahagia lah Bapak Ibu, sempat mati di malam takdir. Ya. Karena bersih. Karena kalau sudah pulang bersih apa lagi? Kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang, kau sudah bersih ya. Dan balik. Saya sambut kembali. Disambut Tuhan kita balik. Ya. Nah, tapi ini kan tidak bisa kita atur ya, karena kita tinggal terima. Mana tahu nanti ada yang meninggal di malam takdir. Kurang kerayu, saya kurang rayu, dia rayu apa sih? Salah di sana. Sarawak lah. Saya punya guru ibu ya, guru mandat sebagai kepala sekolah di Sarawak. Itu tahun lalu saya pulang kampung, berjejer karangan bunga di rumah, di rayu, terus main rayu. Kiranya beliau meninggal. Ya. Di malam takdir itu meninggal. Salah itu, indahnya meninggal di malam takdir. Bersih. Itu kenapa di malam takdir itu di malam-malam akhir Ramadan kami berdoa minta ampun, fa'fu anni. Ya Allah ampuni saya. Nah kata Allah salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatanlah di malam itu, damailah di malam itu sampai terbit fajar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya nih, Ustaz, apa tandanya orang dapat malam qadar? Tandanya salam, tandanya. Bapak Ibu kalau merasakan kedamaian, ketenangan hati, itu tandanya dapat. Pokoknya hati Bapak Ibu tenang. Karena begini, apa doa kita di malam qadar itu? Minta ampun kan? Minta maaf kan? Kalau Bapak Ibu di malam itu meminta fa'fu anna atau fa'fu anni, diampuni, pasti tenang. Kenapa? Sifat ampunan itu menenangkan hati. Jadi kalau Ibu merasukkan di malam itu, tanpa perasaan sampai matur menendes, bahagia mana pulang. Itu tanda lebih malam qadar. Ya. Tapi kalau menyuruh saya malam itu mengamuk sampai subuh pun. Ya, tanda orang dapat ampunan itu lapang, nyaman, gitu kan? Ibu minta ampunan ke orang di malam qadar itu kalau dapat ampunan pasti salam dapat. Jiwanya pasti tenang. Karena ampunan itu kan prinsipnya kan menenangkan. Dosa itu sifatnya menggelisahkan. Maha kafisah itu sifat dosa itu kalau banyak dosa gelisah, pasti gelisah. Ibu kalau berdosa jurang, kamari kamadut dan apa merasa, masuk ke sobo jurang. Makanya ibu kadang-kadang masuk masanya tulis di orang. Kita ada mana? Apa kok ibu orang itu udah nampak aja dulu udah jauh balik sampai itu. Itu dosa dengan manusia, itu apalagi dosa dengan Tuhan. Nah kalau Bapak sudah dapat ampunan di malam qadar itu pokoknya salam, tenang hatinya, lapang terasa perasaan. Jadi Bapak Ibu malam qadar itu tidak, tapi malam qadar langsung bisa mengungkit penyakit aneh-aneh itu. Ciri orang dapat malam qadar itu tidak bisa diceritakan. Dia saja yang merasakan. Ada kedamaian hati yang tidak bisa dijelaskan ke orang. Kalau itu merasakan itu pinyol. Ya. Dan itu dirasakan sampai terbit fajar, sampai subuh. Tenang. Nanti rasakan sendiri di malam-malam Ramadan itu ada tak perasaan lapang, tenang, bahagia yang tak bisa dijelaskan ke orang. Nah kalau ibu tak merasakan itu, nanti disebut salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai pagi. Nah kalau sudah fajar, malaikat sudah kembali. Di situ dipahami malaikat itu hanya turun sampai fajar, begitu fajar dia sudah naik.
Itu makanya memang malaikat itu turun setiap menjelang fajar, dan setelah fajar dia naik lagi. Tapi kalau itu malam qadar, turunnya malaikat bukan menjelang fajar, Lailatu. Gini Ibu ya, malam itu bahasa Arabnya ada lailan, ada al-lail, ada lailah, pakai tambah kota. Ini malam sendiri. Bedanya apa? Lailan itu penghujung malam. Ya, penghujung malam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Karena Nabi Muhammad berjalan Isra dan Mi'raj di tengah malam. Lalu rasanya. Makanya lailan di sebahagian malam. Kalau al-lail pakai alif lam, al-lail maknanya dari salat Isya sampai subuh. Itu makanya salat malam al-lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Itu makanya qiyamul lail. Yang ibadah malam dimulai setelah salat Isya. Itu al-lail. Tapi kalau lailata sejak maghrib, itu makanya halal makan minum, bergaul suami istri, lailatas siyam. Uhilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum. Kenapa maghrib? Di luar Ramadan, di luar malam qadar, malaikat turun di menjelang fajar sampai fajar saja. Tapi di malam qadar malaikat turun sejak maghrib. Maka disebut Lailatul Qadar. Ini istimewanya malam qadar. Malaikat itu turun sejak maghrib sampai subuh. Kalau di luar malam qadar, selain malam qadar, malaikatnya turun menjelang fajar dan naik kembali fajar. Itu makanya kata Nabi, bila kau mendengar anjing melolong, berlindunglah dari setan kepada Allah. Karena anjing sedang melihat gerombolan setan datang. Bila kau mendengar ayat berkokok, maka fas'alillah min fadlih, berdoa segera kepada Allah. Kenapa? Karena ayat melihat gerombolan malaikat turun. Itu rahasianya kenapa ayat berkuku menjelang subuh. Berkuku ayat menjelang subuh, malaikat turun. Ayat lihat, kasih tahunya ke kita, jawab oi, cuma nawak kakak. Itu ayat berkuku itu mencapai untuk bagi tahu malaikat turun. Iya. Makanya kata Nabi, bila kau mendengar ayat berkuku, fas'alillah, segera bangun berdoa kepada Allah, karena dia melihat malaikat. Kalau kita berdoa ketika malaikat turun, doa diijabah, diaminkan kepada malaikat. Itu makanya ibu bapak boleh lawe lahan, melihat ayat masa-masa. Yang minimal bagi tahu saya malaikat turunnya, asal buku dia jago, salat berdoa. Kita, tapi kalau sama minggu dah buku-buku dah pilih. Kenapa? Ya, malaikat ada sama minggu dah turun. Ya, kita yang banyak doa, ya. Karena begitu kata Nabi itu, kalau mendengar ayat berdoa, dan ayat berpokoknya itu menjelang fajar. Dulu ibu kalau di kampung ibu kalau doa ala Rasul, kan ada ayat yang berkata, aku dah kena tu pokok ayat sampai itu kan nenek aku dah jago, bapak aku dah jago, masa itu, tu jago pokok ayat macam tu Rasul tu kan, tidak? Karena memang begitu harusnya. Kalau lalu ayat udah boleh doa, nah malaikat turun tu. Nah di luar malam qadar malaikat turunnya sebentar saja. Di malam qadar turunnya sejak maghrib sampai fajar. Itu makanya hatta matla'il fajar. Makanya Lailatul Qadri tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Fihanya apa? Lailatul Qadri. Sejak maghrib dia sudah turun. Itu hebatnya kalau kata ya. Dan ya sampai fajar, itu malaikat mendoakan, aminkan doa kita. Siapa yang berdoa malaikat aminkan, sebanyak itu malaikat turun. Ya. Itu
Itu makanya timbul ketenangan, salam kedamaian hati. Nah itu hebatnya ya malam qadar. Ada pertanyaan Bapak Ibu, saya silakan. Silakan Pak. Ya. Pertama pengetahuan kami tentang kata Laili dan Lailatul. Saya bertanya sedikit mengenai kata kutiba dan kata kutiba. Pertama wawasan kami tadi dengan kata-kata malam, Lailu, Laila, Alaili dan Lailatul. Sekarang kami kembalikan dengan kata kutiba dan kataba. Kataba kan fi'il madhi ya. Ya. Kemudian kutiba itu bentuk perintah, diwajibkan kepada pemerintah. Apakah itu fi'il amar? Ini tanya konteksnya kayak tadi ada lawawinya itu. Kataba kan terbentuk madhi gitu kan. Ya. Konteks dan kutiba itu kan diwajibkan untuk perintah, kan diharuskan. Kami tanya kejelasan boleh apa sih ya? Begini Pak, kutiba kataba sama-sama fi'il madhi. Bedanya kutiba majhul namanya, kataba maklum namanya. Ya. Dia sama-sama past tense fi'il madhi. Cuman bedanya kalau kataba dia maklum. Kataba itu artinya menuliskan. Ada pelakunya. Kataballahu lakum. Allah ya mewajibkan kepada. Tapi kalau kutiba namanya majhul, pasif. Tidak disebutkan pelakunya siapa. Puasa diwajibkan siapa yang wajibkan? Tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan pelaku namanya majhul pasif. Yang disebutkan pelaku namanya maklum aktif. Itu bedanya. Cuma kalau mau tanya, Ustaz, kenapa puasa itu kutiba diwajibkan, tapi bahasanya kutiba? Oke, kutiba apa artinya? Menulis. Kutiba ditulis. Ya. Jadi kan bisa saja puasa itu, misalnya wajaba, aujaba, wujiba, bisa diwajibkan. Kosakatanya banyak, ramai yang artinya diwajibkan. Tapi kalau kutiba artinya ditulis. Artinya ditulis. Begini, aturan kalau sifatnya lisan atau tertulis dan stempel tanda tangan, mana yang lebih kuat? Lebih kuat yang dituliskan. Kenapa puasa disebut kutiba? Ini kewajiban yang dituliskan Allah. Saya dengan kalau masih suasana sini, yang terlambat, saya potong identitas. Itu bahasa saya. Atau saya tulis aturan satu, yang terlambat saya potong identitas yang saya tanda tangani. Mana yang lebih kuat yang saya tulis itu saya ucapkan. Makanya diwajibkan itu bahasanya kutiba. Ini kuat kewajiban, bukan kewajiban biasa. Karena ada kewajiban itu perintah saja. Innallaha ya'muru bil adli. Allah perintahkan kamu berlaku adil. Perintah. Tapi tidak ditulis. Kalau kutiba perintah ditulis. Makanya puasa ini bego. Gini. Kalau Bapak Ibu salah, haid ganti salat. Ibu haid diganti salat. Tidak, lewat aja terus. Kalau ibu puasa haid berbuka, ganti. Kuat. Itu makanya kutiba. Ya. Kalau salat, aqimu salatlah, begitu saja. Kalau salat puasa ditulis. Karena kuat. Ibu misalnya dulu preman, tak supaya itu tobat gini. Salat itu wajib diganti kan? Tapi kalau puasa ganti. Selama Islam dulu, kecuali dulu dari Islam. Tapi selama Islam diganti walaupun hampir 10 tahun diganti. Kalau salat tobat selesai. Mana lebih kuat perintahnya? Puasa. Itu kenapa perintah puasa itu wajibnya kutiba. Karena ditulis aturan itu.
aturan ditulis menunjukkan punya kekuatan hukum. Itu makanya semua undang-undang ditulis. Kalau undang ditulis, tak jadi undang-undang ya. Tahu itu? Itulah bahasanya wajib itu kutiba. Makanya puasa ini ibadah istimewa. Ya kalau salat, aqimus shalah. Kalau zakat, atu zakat. Kalau haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kalau puasa, tidak begitu kutiba. Ini hebatnya bahasa itu. Nah, jadi kata kutiba itu sama, cuma beda satu maklum, satu majhul. Tapi kalau ditanya kenapa kutiba, baru dijelaskan makna katanya. Ya, karena kutiba itu artinya ditulis. Ya. Ibu, ada pertanyaan? Silakan Ibu. Silakan. Oke, ini Ibu. Jadi kalau tanzil itu namanya masdar dari kata berasal. Coba perhatikan di surat Al-Hijr ayat 9 ya. Al-Hijr, surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9 ya. Ya, surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna az-zikr. Jadi kata nazzala itu masdarnya tanzil seperti saudara tadi, sama maknanya sama. Cuma kata kerjanya nazzal. Inna nahnu nazzalna. Namanya mazid satu huruf dengan memudhaafkan huruf yang di tengah. Kalau tadi di Al-Qadar inna anzalna mazid satu huruf dengan menambah alif di awal. Artinya sama. Sama menurunkan. Anzala menurunkan, nazzala menurunkan. Kalau anzala masdarnya inzal, kalau nazzala masdarnya tanzil. Itu ya. Emang ini sambil belajar bahasa Arab Ibu. Biar besok Ibu kalau masuk surga ada canggung lagi. Surga bahasa Arab semua. Mana orang di surga itu bahasa Arab. Jadi kalau Ibu mendengar penjelasan bahasa Arab dari aku gini kok, besok Ibu di sudah pandai surat saya. Lalu padahal masalahnya Ibu udah pandai, udah pernah belajar, udah pernah mendengar. Gua tuh bahasa Arab satu. Kemangai Ibu situ mana. Jadi dah rugi ni Ibu dengar penjelasan bahasa Arab loh. Lalu kawari mana baru Ibu ke Ibu dah Ibu kawari. Pada dapat kaku mereka kurang beda lah. Supaya mana lah. Ya kalau belajar pasuk itu kadang yang terbalik di kepala rasanya lagi bukan kata bahasa Arab agak kompleks mana. Ya kan? Aku ibu bertahun-tahun pun belajar bahasa Arab. Ya yang namanya ilmu bahasa Arab itu tidak selesai. Terlalu banyak. Nah, tapi paling tidak ibu kalau belajar ini mereka sedikit belajar itu konten itu sudah tidak suruh kan. Pandai sudah saja bincang. Sudah belajar. Gitu. Jadi kalau nasala itu mazid namanya satu huruf dengan mendokolkan huruf yang di tengah nasala. Kalau ansala mazid satu huruf menambah alif di awal ansala dari kata nazala. Begini. Kenapa di malam qadar itu anzalna? Kenapa di surah Al-Hijr an-nazzalna seperti di surat sejarah juga tanzilan? Jadi
turunnya Al-Quran itu dua bentuk. Itu maknanya. Ada turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia namanya, sama dunia. Langit dunia itu jadi kita di awal-awal ya. Langit dunia itu artinya langit terdekat dengan kita. Dunia apa yang paling dekat? Itu waktu dunia disebut dunia karena kehidupannya paling dekat. Pendek. Jadi ada langit yang terdekat dengan kita karena langit itu 7 lapis. Dari satu langit ke langit kedua itu 50.000 tahun perjalanan. Ibu naik dari langit 1 ke langit 2 itu 50.000 tahun perjalanan. Dari langit 2 ke langit 3 50.000 tahun perjalanan. Lawe langit itu tentang lawe. Nah di puncak itu ada namanya Arasy. Di Arasy itu ada kursi. Di Arasy itu ada namanya Baitul Ma'mur. Di Arasy itu ada lagi namanya Lauh Mahfuz. Yang tak dijangkau malaikat, Lauh Mahfuz namanya. Lauh Mahfuz itu catatan semua makhluk Allah ada di sana. Ibu jodohnya siapa, makan di mana, apa makannya, kapan sakitnya, kapan matinya, ada di sana tuh di Lauh Mahfuz. Tidak akan meleset. Yang dicatatkan Allah tidak akan keluar dari catatan itu. Ya, di mana adanya di Arasy, Lauh Mahfuz. Nah, Al-Quran ini sudah ada di Lauh Mahfuz. Nah, diturunkan dari Lauh Mahfuz itu ke langit yang terdekat dengan kita, total di malam qadar turunnya. Itu kenapa inna anzalna turunnya sekaligus di malam qadar. Tapi setelah malam qadar itu ke langit dunia, dari langit dunia ke bumi, turun sedikit-sedikit bertahap-bertahap, itu disebut nazzalna. Itu makanya yang disebutkan az-zikra, pelajaran. Kenapa pelajaran turunnya bertahap? Karena Al-Quran turun sesuai kasus-kasus kejadian-kejadian, makanya ada asbab nuzul namanya. Ada pertanyaan sahabat, turunlah ayat. Ada kejadian, turunlah ayat. Nah, turun karena sebab, karena kejadian, karena perkara, turunnya disebut nazzalna atau tanzil master. Itu makanya Al-Quran itu yang menjadi pelajaran itu nazzalna. Apa kata Allah? Inna nahnu ya wa inna nazzalna az-zikra. Apa dalam surat apa? Surat Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'an lizikri ya. Zikri ya. Dia walaqad yassarna. Maka yassara bukan aisar. Yassar. Kenapa Al-Quran bisa jadi mudah? Karena bertahap. Yassar itu dikit yassar. Kalau kemudahan sekaligus namanya aisar. Sama dengan nazzal, turunnya dikit nazzal. Kalau turun sekaligus anzal. Jadi Al-Quran itu turunnya dua bentuk. Ada yang turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam qadar. Dari langit dunia ke bumi bertahap nazzalna. Gitu ya. Itu bedanya Pak. Kenapa anzala, kenapa nazzala, atau kenapa tanzil ya. Karena Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus. Ada tahap-tahapnya, itu yang disebut nazzala atau tanzil. Kalau sekaligus anzal, relatur kata turunnya ya, di langit dunia. Jadi Jibril nanti tidak di Lauh Mahfuz. Lah Jibril ke langit dunia saja. Karena Jibril tidak bisa sampai ke atas ya. Karena di atas itu namanya Sidratul Muntaha, batas terakhir yang dijangkau makhluk. Arasy, Lauh Mahfuz, kursi di atas Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu waktu disebut muntaha. Muntaha itu artinya batas terakhir yang dijangkau makhluk termasuk malaikat Jibril. Di atas Sidratul Muntaha malaikat Jibril tidak bisa lagi. Itu kewenangan Allah. Jibril tidak bisa lagi ke sana. Kecuali ada apa di sini.
Nah aras, kursi, Lauh Mahfuz di atas itu. Nah Jibril menurunkan wahyu dari mana? Dari langit dunia. Karena Al-Quran sudah turunkan semua ke langit dunia di malam Qadar. Tapi itu ya untuk pengetahuan lebih besar. Ustaz. Silakan Ibu. Dalam penjelasan Ustaz sebentar ini bahwa nasib semua makhluk itu sudah ada dituliskan di Lauh Mahfuz. Tetapi dengan turunnya surat Lailatul Qadar, malaikat turun adalah untuk ikut, gitu kan? Allah sudah menyuruh malaikat untuk mengatur kehidupan kita. Jadi apakah ada perubahan dari tulisan ketentuan hidup kita di Lauh Mahfuz Ustaz gitu? Pada perubahannya terjadi pada setiap turunnya malam Lailatul Qadar. Ya kalau Allah mau bisa diubah. Mas, berarti takdirnya itu bisa diubah. Bisa. Takdir bisa diubah. Itu makanya allazi qaddara fahada. Allah berikan takdirnya, Allah tuntun dia sampai ke takdirnya. Takdir itu bisa diubah, makanya perlu berdoa. Kalau Allah mau mengubah, boleh. Kan bisa. Saya sudah mendesain gedung ini begini, tiba-tiba di tengah jalan saya berubah pikiran. Bisa tidak saya ubah? Ya bisa. Allah bisa saja mengubah kalau Allah mau. Itu makanya kita berdoa saja lah. Untuk sambung. Kalau tidak sambung ya yang berlaku ya keputusan Allah. Tapi berdoa tidak rugi juga. Minimal kita dapat pahala dicintai Allah. Tapi begini dulu, ada namanya qada, ada namanya qadar. Qada itu keputusan azali yang sifatnya tidak bisa diubah dan itu sudah final. Yang qadar rincian. Begini contohnya, ibu dicatatkan rezeki 1 miliar. 1 miliar tidak berubah, tidak akan berubah, qada namanya. Tapi kemanfaatan yang 1 miliar bisa berubah. Bisa jadi 1 miliar untuk maksiat semua. Bisa jadi 1 miliar untuk kebaikan semua. Mau baik atau tidak yang 1 miliar itu qadar, takdir. Yang 1 miliar qada. Ayo ya. Suami ibu ini itu qada, tidak bisa berubah. Cuaca sanceng ibu mencari itu udah begitu. Qada. Tetapi suami ibu apakah dia salih atau tidak di tangan ibu? Takdir. Karena bisa jadi dia salih di tangan ibu, bisa jadi tidak salih. Istri saya ini qada, tapi istri saya ini bisa baik atau tidaknya bisa saya yang mengatur. Itu takdir namanya. Jadi takdir itu bisa diubah. Kalau Allah mau bisa diubah. Tidak bisa diubah qada. Yang di Lauh Mahfuz qada, di malam Qadar rinciannya yang diatur. Diatur rinciannya. Nah, tapi bagaimanapun bagaimana hakikatnya soal itu tidak ada yang informasi pasti, kita hanya mengikuti tafsir-tafsir saja. Yang pastinya besok lagi dan lagi Tuhan susah. Buat bahasa mana takdir Tuhan. Baca Tuhan. Kasih lupa sudah dia macam cinta aja. Sekarang ini sudah bela namanya subuh bela. Jadi bapak ibu ibadah, saleh, baik, ikuti jalan-jalannya. Sampai ke surga itu takdirnya. Pikul tangga, ada batu, saudaraku, itu takdirnya. Apa tangga? Kan kita dihisap kena pilihan kita. Siapa yang memaksa bapak ibu ke sini? Tidak ada. Ibu yang pilih sini. Bisa tidak pergi ke tempat lain dari ini? Bisa. Yang sekarang pergi hilang kena pilihan. Yang pergi ke masjid pengajian itu pilihan dia, itu takdir dia. Sampai dia ke masjid takdir dia kena dia pilih. Allah kasih jalan saja di surga di neraka tempurlah tapi kasih kekuatan atas surga bersurga. So makanya kata Allah, allazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Itu kan ibu punya tanaman disiram, dipupuk, hijau dia berbunga, dia takdirnya itu. Takdirnya itu saya siram pupuk. Tapi ibu tidak kasih air, tidak kasih pupuk, layu, kering, mati dia. Takdirnya juga tuh. Karena ibu mengikuti takdir. Tak gitu. Itu takdir begitu.
Ya. Jadi takdir itu ada jalan yang kita tempuh. Allah kasih tunjuk saja jalan. Ya. Tidak ada Allah maksa-maksa. Mana dipaksa? Siapa yang beriman? Waman sya'a falyu'min. Yang beriman harus silakan. Waman sya'a falyakfur. Yang kafir kafirlah. Allah kasih tunjuk saja. Yang mau begini ada kekuatan ini, ada kekuatan. Gitu. Tapi itu Bapak Ibu gini. Nyo ibarat kayu itu kan. Kalau kayu kau condongnya ke barat dari kente, nyo robohnya ke barat. Yang bagi Allah itu jauh. Kalau condong ke timur dari kente, nyo pasti roboh ke timur. Itu hukum. Ibu bapak dari kente saleh baik, surga gitu. Jarak kau bagi dengan aku. Tapi kalau dari kente jalan juga tidak ada kan pasti ke situ. Itu makanya apa man syaba ala syai'in syaba alaihi wa ta'ala. Manusia pun akan mati pada kebiasaannya saja. Kalau dia kebiasaan itu takdirnya mati karena dia biasa ke situ. Ya. Makanya ada orang mati sedang baca Quran, ada orang mati sedang salat, ada yang mati sedang puasa. Karena pada kebiasaan itu Allah akan mengambil dia. Itu takdir dia. Kalau dia menempuh jalan itu, maka dia ditakdirkan mati di situ. Ada yang mati memancing kan? Kan diganti mancing kan? Tak kalau mati mancing kan? Banyak orang mati mancing. Apa berarti mancing? Manusia itu mati pada kebiasaannya. Karena takdirnya dia menempuh takdirnya. Itu takdirnya dia mati dari sana. Nah, jadi yang takdir itu ada jalan. Kita pilih sendiri takdir. Ya makanya saya begini, karena saya memilih takdir saya begitu. Dari kecil aku belajar agama, sekolah agama, belajar bahasa Arab, belajar aku belajar agama sedikit. Jadi kini mau ini takdir aku ini, aku tempuh jalan. Kalau di kecil aku mampu batu sini meja, ada kamu kan mau jadi ustaz. Kalau itu jalan aku udah menempuh, nah gitu. Ini jalan kau tempuh mau sampai ke takdir Allah. Kalau dari tempuh jalan itu kan sampai ke takdirnya. Nah itulah takdir namanya. Nah di malam kada itu Allah rinci takdir kita. Makanya berdoa mudah-mudahan Allah ubah kalau ada yang tidak sesuai menurut kita diubah. Bisa saja Allah ubah. Saya akan membatasi kuasa Allah. Ya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah tidak ada di atas dia kuasa segalanya di atas itu Bapak ini. Gampang. Tidak ada yang tak mungkin beri. Apa masalah itu? Mintalah di malam Ramadan itu. Tuntas. Keyakinan. Jadi kok ragu-ragu berdoa. Tapi kok ragu-ragu yakinan tak boleh. Ibu yakin berdoa, minta. Ya. Istri saya katakan ada ibu kok mungkin apa karyamu tak tahan dengan proses. Doalah yang Allah gunakan hati suaminya berubah. Cinaan sejinak-cinaan. Sudah Ramadan tuh ragu-ragu saya baru gitu. Ibadah ada percaya itu. Tidak payah loh musafir makhluk itu gampang musafir susah. Ibu tak mau berdoa dia doa minta kali itu ya Allah tolong jinahkan lah. Sejinak-jinak. Cuma sudah pada percaya itu. Jinak apa? Kami datang. Ramadan itu situnya kita adalah di rumah kita dulu. Sedangkan di Timur Tengah seperti di Masjidil Haram itu malam ganjil yang saya bilangkan malam 21, 23, 25, 27, 29, Masya Allah luar biasa. Kaki saja kita tidak bisa lewat Ustaz. Kaki saja karena benar-benar saat itu keluar seluruh umat muslim untuk melaksanakan itikaf. Iya, memang begini betul loh. Dulu umat Nabi Musa disediakan satu hari suci, hari Sabtu.
Itu hari suci. Kalau Bapak beribadah, mereka ada hari itu ampuni dosanya. Cuman hari Sabtu itu ibu, ikan kadang-kadang katanya. Masalahnya apa? Kalau 6566 tuh. Kalau ibu hari Sabtu, ikan kadang-kadang mantap. Awak kerja udah ikan menapi kadang-kadang. Beda-beda kok lah. Apa beribadah? Itu baca doa jadi tidak sabar, tangguh hari Sabtu. Tangguh. Jadi baru kan? Apa maknanya dulu? Ketika Allah menjanjikan ibadah dengan nilai besar, akan ada gangguan ikan-ikan. Nah kalau bulan Ramadan, bulan suci kan? Ibadah berlipat ganda, tapi di bulan Ramadan kok, masya Allah baju laku, bawang laku, cipu laku. Sehingga banyak ibu kalau sibuk pada kopek gade untuk disuap. Daripada dia berzikir beribadah namun sifat. Itu bakal bantu itu ikan umat Nabi Musa dan ibu gini itu. Tapi bantunya bawa ikan. Jilbab, baju, gamis segala macam itu ikan Nabi Musa. Sehingga ibu apa yang kau tinggi jadi kali ya? Nak lagi lah, nak jadi kali kau kita. Kan bukan galeri lah. Karena 10 terakhir itu ucap raja. Nah, jadi itu sudah hukum Allah begitu. Kalau ada hari-hari yang mulia, datang ikan-ikan yang banyak di hari itu, supaya kita sibuk menangkap ikan daripada beribadah. Nah itulah. Coba cari ibu gini kalau banyak orang menggali pada beribadah. Banyak. Jadi digali aku itu ikan Nabi Musa yang hidup. Apa dulu keadaannya begitu. Aku syukur ibu ya yang lainnya satu menangkap ikan. Ya mungkin lewat 10, 1 jam ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan satu aja Ustaz. Ini menyangkut dengan Ustaz tadi tentang tadarus. Nah, membaca Al-Quran setiap malam gitu Ustaz. Kalau dengan sesudah sholat subuh kita tadarus itu mana yang lebih baik daripada malam? Begini Ibu, membaca Al-Quran itu kan tadi terhubung dengan malam. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, seterusnya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Itu kenapa turunnya Al-Quran dipilihkan di malam hari, malam Qadar, bukan siang. Bisa tak Allah menurunkan Al-Quran di siang hari? Bisa. Tapi kenapa dipilih malam? Karena bacaan malam itu beda dengan bacaan siang. Itu kenapa di malam hari kata Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau baca Al-Quran di malam hari, hatimu akan menjadi lembut. Jadi ibu bapak kalau baca Quran siang, pengaruh ke hati itu tipis. Kalau baca malam itu ke hati itu benar-benar menusuk. Itu bapak ibu yang kali-kali hati. Kadang no. Baca Quran tengah malam. Iya ibu. Kau yang kali hati. Baca Quran tengah malam. Karena Al-Quran di tengah malam itu kata Allah asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu pada lurus masuknya ke hati itu. Tengah malam. Itu makanya malam-malam itu beda ibu nilai baca Quran dampaknya itu beda. Itu makanya Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah terhubung dengan Lailatul Qadar. Malam baca Quran. Saya pernah cerita nih pada jamaah saya, anaknya 5 laki-laki 4 atau itu masalah anak itu lunak salunak-lunaknya, rupanya anak pandai menjauhi apanya. Asapnya membau ampe kepada dia nyocapaan seluruh saja. Aku tanya tuh, Pak kok bisa nampak begitu kecilnya? Sajak dulu Ustaz, sajak boleh menikah sampai kini anakku sejak kami setiap malam Kamis malam itu cuma malam Jumat ya, Kamis malam selalu tadarus keluarga. Anak saya baca, kami simak, saya baca, anak saya simak, istri saya baca, kami simak. Begitu kami setiap Kamis malam. Itu buktinya baca malam itu menusuk hati kita menjadi lunak. Ya.
Ibu-ibu pokoknya ibu kalau anak ibu mandi bercukur kan apa? Di suami mandi bercukur, ibu baca saya malam Quran dak kinyo. Apa salah boleh-boleh baca kan di Quran kancangan. Yasin dulu sudah. Jadi Yasin apa? Oh Yasin Quran pakai cepat kau suruh mati capek. Karena baca Quran itu pas kami kalau kamu dengar la'alakum turhamun bentukannya Allah. Rahmat itu kelembutan hati. Makanya anak-anak orang perlu karyati tauran, dek malam-malam nak berbuka dimasukkan ini. Coba cukup malam ini, akan begitu. Ibu kalau lagi ibu baca Quran malam adakan banyak kali. Tapi apa dan kalau baca Quran malam dah payah ya memang obatnya gitu ya. Tapi baca malam beda dengan baca siang itu kenapa? Terhubung malam dengan Al-Quran. Itu bukan siang, malam dengan Al-Quran. Nah begitulah dulu Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi kita yang sudah di penghujung ini, 10 terakhir nanti kejarlah dengan cara yang sudah disampaikan. Perbanyaklah sujud, perbanyaklah tilawah Quran, yang terutama dikaji-kaji dari malam-malam kaji di 10 hari. Tutup dengan doa kafaraah.